upon our hands, spin around this crowded land. Mendapatkan dukungan dengan kehadiran para pemain terbaik di Timnas Indonesia, kekalahan Timnas atas Jepang dengan skor telak 4-0 tak bisa dipungkiri telah memicu gelombang baru tekanan pada pelatih tim Garuda Coach Shin Tae-yong. Apalagi melihat apa yang Coach Shin sampaikan saat menyalahkan kegagalan Ragnar, hingga keputusannya tak memasukkan Eliano ke daftar skuad di Liga kontra Jepang. Isu pemecatan Coach Shin pun makin kuat, di mana baru-baru ini Erick Thohir juga mengatakan jika evaluasi besar-besaran akan dilakukan usai laga kontra Arab, termasuk soal masa depan Coach Shin Tae-yong. Kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin, dan tentu setelah game dengan Saudi ini seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini, ya kan? Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Lantas jika sampai STY dipecat, siapakah pelatih yang layak menggantikannya? Berikut nama pelatih yang diproyeksikan bisa memaksimalkan potensi para pemain Timnas Indonesia. Dan mereka itu kan datang ke Indonesia dengan segala pengorbanan loh. Mereka itu benar-benar melepas warga negara, mereka juga harus selesai main balik segala. Ada resiko cedera, Kevin Dix ini kan cedera. Datang ke Indonesia dengan penuh pengorbanan, mulai dari melepas paspor negara mereka sebelumnya, hingga resiko cedera seperti yang dialami oleh Kevin Dix. Keputusan dari Coach Shin untuk tidak memasukkan Eliano Reinders membuat para penggemar Timnas bertanya-tanya, kenapa Coach Shin sampai tak memasukkan nama Eliano di laga kontra Jepang, termasuk di laga sebelumnya saat Indonesia menghadapi China. Padahal sang pemain sudah terbang jauh-jauh dari Belanda. Apalagi jika kita mendengar argumen dari Coach Shin yang mengatakan bahwa Eliano tak cukup baik atau tak baik untuk masuk Timnas. Ini membuat banyak penggemar cukup marah. Saat bagi mereka, nggak mungkin dong pemain yang main di Eredivisie kalah kualitas dari pemain yang, mohon maaf, masih main di Liga 1 atau bahkan main di luar tapi jarang dimainkan. Pada akhirnya, kekalahan 4-0 atas Jepang membuat untuk pertama kali kita melihat STY dalam tekanan yang sangat besar dari publik. Di media sosial, tagar atau hashtag STY out semakin banyak bermunculan. Saat kritik dari para pandit yang selama ini mendukung STY juga mulai disampaikan. Lihatlah Coach Justin yang mengkritik habis-habisan sistem permainan STY dan menyebut jika STY masih pakai sistem permainan yang gak sesuai sama karakter para pemain, ya goodbye Piala Dunia. Kenapa lu tidak memainkan gaya bermain sesuai dengan mayoritas pemain? Yaitu 4-3-3. Karena dengan 3 back aja lu kebobolan banyak kok. Lawan Bahrain kebobolan, lawan Cina kebobolan, lawan Saudi kebobolan. Padahal ada Martin Paes loh di situ. Apakah Martin Paes main bagus? Enggak. Tapi main jelek? Enggak juga. Banyak gol itu bukan salah dia. Ibarat Vini Rodrigo lah, nggak usah Mbappe. Vini Rodrigo main dua pemain, satu pemain bisa gocek semua. Kita kan nggak bisa. Jadi untuk gue agak miris kalau Ragnar disalahkan. Oke. Berkali-kali Ragnar itu sama Strike turun dari belakang. Gamenya itu jarak terlalu jauh karena mereka harus ikut turun, ikut defense. Dan kelihatan banget kita 15-20 menit terakhir biasanya itu selalu diserang karena stamina udah menurun. Kalau lu mau paksa dengan main kayak gini, gue bilang bye-bye Piala Dunia. Atau mungkin pendapat dari Bung Binder yang mengaku sama sekali nggak ngerti dengan sistem permainan dari Coach Shin Tae-yong. Apalagi dengan keputusannya yang tidak memainkan Eliano. Bung Binder yang sebelumnya cukup sering memuji STY, kali ini benar-benar bingung. Teman-teman, ya, saya sama sekali tidak menyangka bahwa Eliano Reinders akan kembali tidak masuk skuad Timnas Indonesia. Ingin membandingkan Eliano Reinders dengan Witan dan juga Marcelino yang di pertandingan lawan Jepang tidak bisa berbuat apa-apa, alangkah baiknya jika ada Eliano Reinders di bangku cadangan. Lawan China saya bingung.
Lawan Jepang saya gak ngerti, jujur, sumpah saya gak ngerti. Sumpah saya gak ngerti. Taktiknya itu seperti apa? I don't know. Banyak yang menanyakan kepada saya, Indonesia bermain seperti apa? Saya pun masih bingung. Saya gak ngerti organisasi permainannya kok gak jalan. Dengan banyaknya kritik yang muncul kepada Coach Shin Tae-yong, banyak netizen pun mulai membicarakan soal siapakah calon pengganti dari Coach Shin jika sampai pelatih asal Korea itu dipecat. Seperti kita tahu, nggak mungkin kan Indonesia memecat Coach Shin tanpa pengganti yang sepadan. Apalagi menarik Coach Fahri Husaini seperti yang dulu dikatakan Bung Toel. Untungnya kita punya Pak Erick Thohir yang kami pikir punya koneksi yang cukup kuat untuk bisa mencari pelatih berkualitas. Sederhananya gini, Inter saja bisa dicarikan pelatih top yang membuat tim itu bangkit di Serie A. Masa untuk Indonesia nggak bisa? Bisa banget dong. Di sini ada beberapa nama yang sempat muncul. Tapi belakangan, nama Giovanni van Bronckhorst menjadi nama yang paling populer di mata para penggemar timnas. Dari penelusuran kami, banyak netizen mengomentari soal sosok Giovanni untuk jadi pelatih baru timnas jika Coach Shin digantikan. Bahkan banyak media online yang juga mengulas soal potensi dari Giovanni untuk jadi pelatih timnas selanjutnya. Sebagai informasi kepada kalian, Giovanni van Bronckhorst merupakan seorang mantan pemain dari timnas Belanda yang juga pernah memperkuat klub-klub hebat dunia seperti Barcelona. Sebagai pelatih sendiri, ia telah membuktikan diri sebagai pelatih hebat dengan membawa Feyenoord meraih gelar juara Eredivisie pada musim 2016-2017. Sebuah prestasi besar setelah penantian 18 tahun klub tersebut. Tidak hanya itu, dia juga mempersembahkan Piala Belanda dan Johan Cruyff Shield, yang sekali lagi menunjukkan kapasitasnya dalam membangun tim juara. Namun yang membuatnya semakin menarik adalah filosofi taktiknya yang modern dan menyerang. Sebuah gaya yang dianggap cocok untuk pemain-pemain Indonesia yang dikenal cepat dan kreatif. Apalagi untuk para pemain keturunan Belanda, di mana kami pikir Giovanni tahu betul cara memaksimalkan para pemain diaspora. Holding tight with all our might. Celebrate every laugh and tear. Raise a toast, no room for fear. In the end, let's make it clear. Memories hold us ever near. Meski begitu, untuk mendapatkan Giovanni, Erick Thohir harus bisa menariknya dari timnya saat ini, Besiktas. Pasalnya, sebagai pelatih, saat ini Giovanni tengah menangani tim raksasa Turki Besiktas dengan kontrak yang baru akan berakhir pada Juni 2026 mendatang. Artinya, jika Giovanni tidak dipecat, ia harus ada biaya transfer yang dibayarkan PSSI untuk sang pelatih. Selain Giovanni, sebenarnya masih ada banyak opsi yang bisa didapatkan oleh Erick Thohir sebagai pengganti Coach Shin jika sampai benar-benar dipecat. Klub baru-baru ini bahkan sudah sampai di Indonesia, namun sebagai info, klub datang ke Indonesia bukan untuk bertemu PSSI atau berbicara soal peluang menjadi pelatih timnas, melainkan hanya untuk berlibur, di mana ia melewati Bali. Meski apapun bisa terjadi, apalagi klub ini lagi nganggur. Namun selain klub dan Giovanni, kami pikir akan masih banyak pelatih great Eropa yang bisa terkoneksi dengan Erick Thohir jika mau. Every moment, pure delight. Endless beat that feels so right. Holding tight with all our might. Beralih dari pembicaraan soal calon pelatih timnas, kita kembali lagi dulu untuk fokus di laga kontra Arab Saudi. Seperti kita tahu, evaluasi besar baru akan dilakukan Erick Thohir usai laga kontra Arab. Jika menang, kami pikir posisi Coach Shin akan aman. Tapi jika kalah, potensi pemecatan dan tekanan pada Coach Shin akan semakin besar. Hal yang wajar, karena di sepak bola, pemecatan adalah hal yang biasa. Bahkan pelatih sekelas Mancini hingga pelatih Australia saja sudah dipecat di awal round 3 ini, akibat hasil yang kurang memuaskan. Sialnya, menghadapi Arab tentu bukan laga yang mudah, teman-teman. Meski kita sudah berhasil menahan imbang Arab di kandang mereka, Arab ini telah berubah dengan mengganti Roberto Mancini dengan pelatih lama mereka, Hervé Renard. Hasilnya pun cukup bagus saat semangat baru muncul di skuad Arab Saudi dengan menahan imbang Australia di rumah Australia. Di sisi lain, ini akan makin jadi sulit saat kita tahu bahwa Indonesia belum pernah menang atas Arab dalam 15 kali pertemuan. Dan Kevin Dix kemungkinan besar tak akan bermain karena masih cedera. Semoga saja keajaiban bisa datang. Timnas bisa bermain baik dengan sistem yang terorganisasi. Dan Indonesia bisa kembali mendapatkan momentum posisi untuk masuk ke 4 besar. Dan menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Itulah proyek Timnas. Dan seperti kata Kelvin Verdong,
Sekarang kita fokus di laga kontra Arab. Itu saja. I think we did well in the first match away against Saudi. I think now we have an advantage because we play at home now with the fans and the support. So yeah, I think we have to go for the win 100% and have to take. Jadi itulah teman-teman, cerita di balik isu dan rumor soal pemecatan Coach Shin. Kalau kalian gimana? Tim Coach Shin Tae-yong sampai lolos Piala Dunia atau Coach Shin out? Let's make it clear. Let's hold us ever near. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.